Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Faisal dan teman-teman manajemen seminar manajemen A1. Pada siang hari ini perkenalkan terlebih dahulu, saya Priskia Yulandari dengan NPM nomor belakangnya 265. Nah, siang ini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pengaruh Strategi Nation Branding Wonderful Indonesia terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia, yang ditulis oleh Sri Utami dan Vanessa Gafar yang termuat pada jurnal Tourism and Hospitality Essential atau THE, jurnal volume 4 nomor 1 2014-2015. Saya langsung masuk terhadap abstrak. Sebagai industri yang diperdagangkan secara internasional dan berkembang pesat, pariwisata menjadi salah satu kategori utama dalam sektor perekonomian bagi Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sumber utama penghasilan devisa, serta dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Australia merupakan salah satu dari 3 target utama pangsa pasar pariwisata dan juga merupakan salah satu penyumbang wisatawan terbesar di Indonesia. Program Nation Branding merupakan salah satu strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yaitu dengan mengembangkan strategi dan koordinasi kampanye pariwisata melalui Nation Branding. Nation Branding adalah menerapkan branding dan teknik komunikasi pemasaran untuk mempromosikan citra suatu bangsa yang nantinya akan berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan. Dalam penelitian ini, variabel bebas atau X yang digunakan yaitu Nation Branding yang terdiri dari Tourism, People, dan Culture and Heritage. Variabel terikat atau Y yaitu proses keputusan berkunjung. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif verifikatif dan metode yang digunakan adalah survei dengan teknik stratify random sampling, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 120 responden. Teknik analisis data dan uji hipotesis yang digunakan adalah path analysis atau analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Nation Branding memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses keputusan berkunjung. Kata kuncinya, Nation Branding, proses keputusan berkunjung Indonesia. Saya langsung masuk dari kelebihan dan kekurangan abstrak. Jadi selama presentasi nanti kelebihan dan kekurangannya saya langsung sampaikan setiap babnya. Menurut saya untuk kelebihannya karena kriteria abstrak itu biasanya minimal 150 maksimal 150 karakter, sudah memenuhi dan mencantumkan kata kunci. Kekurangannya, tujuan penelitian dari sang penulis belum terpaparkan dengan baik karena biasanya abstrak itu susunannya adalah dari alasan, terus tujuan penelitian, terus metode, terus hasilnya. Nah, dari tujuannya ini belum disampaikan oleh peneliti dengan baik. Nah, latar belakang masalahnya ini lebih lengkapnya bisa dibaca langsung di artikelnya. Saya bacakan untuk singkatnya. Dilihat dari target wisatawan mancanegara (WISMAN) atau wisman yang ditentukan, kebanyakan wisatawan berasal dari kawasan ASEAN yang masih berada di wilayah dan memiliki ras yang sama, yaitu Asia. Wisatawan Australia itu sendiri berbeda dengan wisatawan dari wilayah Asia. Perbedaan bisa terlihat dari karakteristik mereka, gaya berwisata mereka, gaya hidup, dan lainnya. Melihat peningkatan wisatawan Australia yang lebih kecil dibandingkan dengan persentase pertumbuhan wisatawan ASEAN lainnya, pariwisata Indonesia seharusnya mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam upaya meraih dan meningkatkan target kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia dan bersaing dengan negara ASEAN lainnya, pemerintah lebih gencar mempromosikan Nation Branding Wonderful Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain dan memberikan persepsi yang lebih baik di mata wisatawan Australia. Persepsi yang baik akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Strategi yang diterapkan dapat dilihat di tabel 1,8 berikut. Dapat dilihat di tabel berikut. Strategi pemasaran pariwisata Indonesia yang terpadu ada 6 poin, yaitu yang pertama penyebar luasan Wonderful Indonesia, produk match market, segmented product, perkuatan sosialisasi kegiatan pemasaran, perluasan jaringan mitra operator luar negeri, pembentukan Visit Indonesia Tourism Office di fokus-fokus pasar.
Nah, keterangannya mengembangkan strategi dan koordinasi kampanye nation branding Indonesia yang terdiri dari vertical marketing dan horizontal marketing. Kebijakannya adalah peningkatan citra, promosi, dan fasilitasi penjualan promosi destinasi. Keterangannya partisipasi pada bursa internasional, direct selling, festival Indonesia, penyelenggaraan event pariwisata, operasional Vito, marketing event pariwisata daerah. Tabel di atas merupakan strategi dan kebijakan yang telah dibuat oleh Kemenparekraf dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan menetapkan sasaran sebanyak 9 juta wisatawan di tahun 2013. Sebuah nation brand di suatu negara seharusnya ada dengan atau tanpa kesadaran upaya dalam membuat nation brand sebagaimana setiap negara saat ini mempunyai masing-masing citra di mata audiens internasional, baik itu kuat atau lemah, jelas atau samar. Pendekatan terhadap brand ini mempertahankan karakteristik Indonesia yang sudah melekat di benak masyarakat dan juga diharapkan akan mendukung program pemasaran pariwisata yang akan datang. Peningkatan citra melalui strategi nation branding ini akan mempengaruhi persepsi wisatawan yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan wisatawan berkunjung ke Indonesia, karena pemilihan tujuan wisata tentunya terjadi melalui proses keputusan berkunjung yang dilakukan oleh wisatawan. Sehingga dalam prosesnya wisatawan dihadapkan dalam berbagai pilihan kebutuhan untuk berwisata yang dipengaruhi faktor-faktor yang relevan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Strategi Nation Branding Wonderful Indonesia terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia. Nah, untuk kelebihannya, fenomena ini dijelaskan dengan baik dengan data. Bisa dilihat langsung di artikelnya bahwa penulis mencantumkan data Indonesia itu termasuk negara wisatawan dengan jumlah pengunjung yang tinggi, dan salah satu negara Asia yang berkunjung ke Indonesia paling banyak adalah Australia. Memuat data yang memiliki sumber yang dapat dipercaya, dapat dilihat dari sumber-sumbernya. Kekurangannya tidak ada penjelasan variabel X1, X2, dan X3 para ahli. Tidak mencantumkan temuan orang lain yang ingin dibuktikan atau dimodifikasi, atau biasanya menjadi perbandingan. Beberapa penulisan masih menggunakan singkatan yang bisa dilihat langsung di artikelnya. Nah, saya langsung masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah gambaran nation branding Wonderful Indonesia? Bagaimanakah gambaran proses keputusan berkunjung wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia? Seberapa besar pengaruh nation branding Wonderful Indonesia yang terdiri dari people, tourism, culture, and heritage terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia untuk berkunjung ke Indonesia? Untuk kekurangannya biasanya berisi hipotesis penulis, seperti contohnya apakah tourism berpengaruh terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia. Nah, saya langsung masuk ke tujuannya. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil temuan mengenai nation branding Wonderful Indonesia yang terdiri dari people, tourism, culture, and heritage, proses keputusan berkunjung wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, pengaruh nation branding Wonderful Indonesia yang terdiri dari people, tourism, culture, and heritage terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan ke Indonesia. Nah, biasanya tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah, biasanya untuk mengetahui proses tourism terhadap proses keputusan berkunjung. Langsung masuk ke kajian pustakanya atau bab 2. Industri pariwisata merupakan industri yang sangat berkembang dan saling bersaing. Maka diperlukan adanya pemasaran untuk membantu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan target pasar yang terus berubah dan bertambah. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, konsumen sudah tidak melakukan keputusan pembelian hanya melihat dari produknya saja, tetapi sudah mulai pada tahap pemilihan merek atau brand. Brand yang kuat bukan hanya diperuntukkan untuk produk manufaktur saja, tetapi juga produk pariwisata, seperti tujuan destinasi atau negara. Menurut Hermawan Kartajaya, memasarkan daerah merupakan mendesain suatu daerah agar mampu memenuhi keinginan pelanggannya. Strategic Place Triangle ini merupakan grand design dari strategi pemasaran daerah.
Bukan hanya tempat, destinasi, dan kota saja yang bisa mempunyai sebuah brand. Sekarang ini negara-negara di dunia saling bersaing dalam hal menarik wisatawan melalui strategi pemasaran nation branding. Dalam strategi Place Triangle, menurut Hermawan Kartajaya, terdiri dari positioning, diferensiasi, dan brand. Dalam pemasaran sebuah destinasi atau negara, Simon Holt menyatakan bahwa nation branding termasuk dalam brand. Nation branding merupakan sebuah realitas yang kompleks dari suatu negara dengan cara merangkum budaya, sejarah masyarakat, pemerintah dalam satu gambar dan logo yang nantinya akan memberikan positioning dan diferensiasi dari brand tersebut. Nation branding bertujuan untuk menciptakan reputasi tentang suatu negara di mata audiens internasional. Reputasi inilah yang memberikan image negara. Jika suatu negara memiliki image yang positif, di mata internasional wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke negara tersebut. Menurut Holt, elemen-elemen dari nation branding saling berkaitan untuk menciptakan gambaran dan persepsi tentang suatu negara. Di antaranya adalah yang pertama, tourism yang menangkap tingkat ketertarikan turis untuk mengunjungi suatu negara dilihat dari tempat wisata alam maupun buatannya. Culture, karena perkembangan pariwisata yang sangat terkait dengan perkembangan budaya, sumber budaya yang unik akan menjadi daya tarik wisata. Terakhir, people, penduduk atau masyarakat yang berada di suatu negara memberikan penilaian akan negara tersebut, begitu pula reputasi penduduk, keterbukaan, dan tingkat keramahan penduduk. Selain bertujuan untuk menciptakan persepsi dan gambaran di benak konsumen, tujuan diadakannya nation branding adalah untuk memposisikan suatu negara untuk dapat bersaing di pasar global dan menarik turis dan investor asing. Menurut Eugene Martin, sebelum memutuskan kemana harus pergi pada hari libur, sebagian besar wisatawan harus membuat beberapa keputusan. Bagi sebagian orang, keputusan ini direncanakan dengan sempurna. Bagi orang lain, ini adalah improvisasi atau tidak direncanakan. Selain itu, beberapa orang dapat memutuskan semuanya secara bersamaan atau dalam tahapan yang berbeda. Engineer Martin membagi proses keputusan berkunjung menjadi 6 tahapan. Participation decision yang merupakan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu yang menyangkut pilihan untuk bepergian atau tidak dalam kurun waktu tertentu. Tourism budget decision di mana wisatawan memutuskan berapa banyak pengeluaran pariwisata yang mungkin akan dikeluarkan. Frequency and length of stay decision yang merupakan tahap di mana wisatawan memutuskan seberapa sering dan untuk berapa lama akan tinggal di destinasi pilihan. Kind of tourist destination decision, tahap di mana wisatawan mempertimbangkan jenis wisata atau destinasi yang diinginkan. Apakah memenuhi kriteria dan kebutuhan wisatawan atau tidak. Final destination di mana wisatawan mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan dan pemikiran tertentu terhadap destinasi yang dipilih. Dan tahap mode of transportation choice di mana wisatawan memutuskan sendiri bagaimana cara menuju destinasi yang dituju. Nah, untuk kajian pustakanya sudah menjelaskan Y-nya dengan baik. Sebenarnya sudah termuat X1, X2, dan S3, cuman menurut saya tidak ada penjelasan secara rinci terkait people, culture and heritage, dan yang tadi disebutkan sebelumnya tourism, culture, people. Tadi belum dijelaskan secara satu persatu menurut para ahli, dan biasanya di kajian pustaka itu ada perbandingan dari penelitian sebelumnya, dan biasanya juga ada kerangka berpikir yang nanti bentuknya tabel. Metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan mengukur mengenai kinerja nation branding yang dimiliki Indonesia, yakni Wonderful Indonesia terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini sebagai variabel bebas atau independen adalah nation branding dan proses keputusan berkunjung sebagai Y yang merupakan variabel terikat. Adapun yang dijadikan unit responden adalah wisatawan Australia yang masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu dari 1 tahun, maka metode yang digunakan adalah cross-sectional method. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Variabel yang berdiri sendiri tanpa membuat perbandingan dan atau mencari hubungan variabel satu sama lain. Sedangkan verifikatif menurut Sugiono, penelitian verifikatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda.
atau pada waktu yang berbeda. Penelitian verifikatif bertujuan untuk memperoleh kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penentuan ukuran sampel dan populasi yang dalam penelitian ini menggunakan rumus sampel Slovin, yaitu sebagai berikut: N sama dengan N per 1 plus NE2. Keterangan N kecil adalah ukuran sampel, N besar ukuran populasi. Presentasi kelonggaran penelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir adalah 0,1. Berdasarkan rumus Slovin, maka urutan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 98,98. Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas, diperoleh hasil sampel sebesar 98, maaf typo, tetapi untuk jaminan keakuratan sebaiknya sampel ditambah sedikit lebih banyak dari jumlah matematikanya. Berdasarkan ukuran sampel N minimal, maka dalam penelitian ini ditetapkan ukuran sampel N sebanyak 120 responden. Agar lebih representatif, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, menurut saya untuk kelebihannya sendiri itu mencantumkan rumus sampel Slovin secara detail dan baik. Karena biasanya kadang-kadang saya menemukan sebuah artikel yang hanya menurut siapa nanti minimal respondennya seperti ini. Mungkin itu juga betul, tapi akan terbukti secara data menggunakan rumus sampel Slovin. Nah, langsung masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Pengukuran validitas dilakukan pada 30 orang responden pada 45 item pertanyaan untuk variabel nation branding, dan proses keputusan berkunjung mempunyai rata-rata signifikasi 0,00. Hal ini menyatakan bahwa instrumen penelitian tersebut mempunyai validitas dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang benar karena mempunyai validitas terkurang dari jika dibandingkan dengan 0,05. Sedangkan hasil reliabilitas tertinggi adalah proses keputusan berkunjung dengan nilai hitung alpha Kronbach sebesar 0,888, sedangkan variabel nation branding memiliki nilai hitung alpha Kronbach-nya sebesar 0,80. Nah, masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan koefisien alpha Kronbach yang bernilai 0,7, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable atau memiliki tingkat keandalan tinggi. Setelah uji validitas dan reliabilitas pada 30 responden, kemudian dilakukan lagi penyebaran kuesioner pada 120 responden yang diambil berdasarkan perhitungan rumus Slovin, kemudian dilakukan pengujian hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah path analysis atau analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terkait. Berdasarkan pada penilaian keseluruhan variabel dan indikator nation branding, diperoleh hasil rekapitulasi seluruh tanggapan wisatawan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, rekapitulasinya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Terus berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa subvariabel dari pelaksanaan nation branding yang mendapatkan penilaian tertinggi adalah tourism dengan persentase sebesar 35,3% dengan skor rata-rata sebanyak 458,3. Hal tersebut karena Indonesia memiliki daya tarik pariwisata yang sangat tinggi, didukung juga dengan kekayaan alam, buatan dan budaya yang melimpah yang membuat wisatawan ingin mengunjungi Indonesia. Sedangkan subvariabel yang mendapat penilaian terendah adalah people dengan persentase sebesar 31,5 dengan skor rata-rata 408,5. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas servis yang diberikan, karena sesungguhnya masyarakat atau penduduk sekitar memainkan peran yang sangat penting dalam pemasaran pariwisata, seperti halnya dalam organisasi jasa lainnya. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa pelaksanaan nation branding Indonesia secara keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan skor sebesar 6.003 atau sebesar 71,46%. Hal tersebut dikarenakan nilai tinggi yang diperoleh subvariabel yaitu tourism, people, culture, and heritage pada nation branding dapat membuat wisatawan Australia ingin berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan pada penilaian keseluruhan variabel dan indikator proses keputusan berkunjung, maka hasil rekapitulasi seluruh tanggapan wisatawan Australia dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat bahwa yang tertinggi sesuai yang ada di kajian pustaka tadi.
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa subvariabel dari pelaksanaan proses keputusan berkunjung yang mendapat penilaian paling tinggi adalah kind of destination decision dengan persentase sebesar 17,8% dengan skor rata-rata 459,5. Hal ini terjadi karena pada tahap ini wisatawan mempertimbangkan jenis wisata dan destinasi yang diinginkan, apakah akan memenuhi kebutuhan atau tidak. Sedangkan untuk penilaian yang terendah adalah mode of transportation yaitu sebesar 14%. Karena kondisi transportasi di Indonesia kurang baik, bertolak belakang dengan banyaknya destinasi yang dapat dikunjungi. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa pelaksanaan proses keputusan berkunjung secara keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan skor sebesar 6.874 atau sebesar 71,60%. Pengujian hipotesis dihitung dari besarnya koefisien jalur masing-masing variabel. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan statistik yang didasarkan pada angka-angka dari masing-masing variabel, terlebih dahulu dan dilakukan transformasi. Secara lengkap, hasil pengolahan data disajikan secara rinci sebagai berikut. Berdasarkan hasil metrik korelasi atau subvariable nation branding dengan proses keputusan berkunjung ke Indonesia pada tabel yang di atas, dapat dilihat bahwa hasil korelasi secara rata-rata signifikasi 0,00 yaitu tourism 0,497, people 0,854, culture and heritage 0,701. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai hubungan antar subvariabel nation branding dengan proses keputusan berkunjung yang memiliki korelasi terbesar adalah people, yaitu sebesar 0,854. Koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa people memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan people dalam suatu negara karena memainkan peran yang sangat penting dalam pemasaran pariwisata, seperti halnya dalam organisasi jasa lainnya. Hal ini dikarenakan konsumen mengasosiasikan orang yang memberikan layanan sebagai bagian dari produk itu sendiri. Sedangkan subvariabel dengan korelasi terendah adalah tourism 0,497. Korelasi terbesar antara variabel X adalah people dan culture and heritage yaitu sebesar 0,425. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa antara people dan culture and heritage merupakan hubungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan melakukan kunjungan setelah melihat bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia dihubungkan dengan budayanya. Berdasarkan hasil korelasi selanjutnya, maka dilakukan uji ANOVA atau uji F untuk melihat pengaruh nation branding yang terdiri dari tourism, people, culture, and heritage terhadap keputusan berkunjung. Berdasarkan hasil output SPSS 20 pada tabel yang di atas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 334.223 dengan signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya ditolak. Artinya, model penelitian nation branding terhadap proses keputusan berkunjung sesuai dengan data yang diuji. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa model yang diajukan fit dengan data yang diuji sehingga proses pengujian jalur dapat dilakukan. Pengujian koefisien jalur setiap variabel digambarkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga subvariabel yang diuji, semua subvariabel signifikan yang masing-masing memiliki signifikansi di bawah 0,05. Berikut merupakan diagram jalur pengujian hipotesis yang disajikan. Bisa dilihat ya teman-teman, dari tourism pengaruhnya ke proses keputusan berkunjung berapa, terus people ke Y itu berapa, culture and heritage itu berapa sesuai dengan standar koefisien dari pengujian koefisien jalur. Berdasarkan diagram jalur pengujian hipotesis nation branding terhadap proses keputusan berkunjung di atas, maka dilakukan perhitungan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar dimensi pada tabel berikut ini. Pengujian hipotesis melalui signifikansi masing-masing subvariabel menghasilkan penolakan terhadap hipotesis yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara nation branding terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh nation branding terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia termasuk kategori cukup kuat. Untuk koefisien jalur variabel lainnya di luar variabel
X1 sampai X3 ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut. Hal tersebut berarti bahwa X1 sampai X3 secara bersama-sama mempengaruhi proses keputusan berkunjung dengan persentase sebesar 89,5% dan sisanya sebesar 10,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nah, kelebihannya karena menggunakan analisis jalur, si penulis sudah menganalisis sesuai urutan analisis jalur, yaitu yang pertama koefisien jalur yang dapat dilihat di tabel 4.3, pengujian koefisien jalur secara simultan dan parsial UJF dan pengujian koefisien jalur, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total yang terakhir tadi tabel 4,6. Nah, kekurangannya adalah tadi disebutkan di di bab 2 itu untuk X1-nya adalah tourism, culture and heritage sama people. Cuman yang di sini yang jadi di bab 3 maksudnya terbalik untuk X2 dan X3-nya. Kalau di kajian pustaka yang X2-nya itu kultur, yang X3-nya itu people. Nah, kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif, dengan menggunakan path analysis atau antara nation branding dengan proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nation branding di Indonesia mendapatkan penilaian yang tinggi dari wisatawan Australia sesuai dengan garis kontinu nation branding berada pada kategori tinggi. Nation branding itu sendiri terdiri dari tourism, people, dan culture and heritage. Subvariabel yang mendapatkan nilai tertinggi adalah tourism karena Indonesia sudah mampu memposisikan gambaran bahwa pariwisata dan kekayaan alam maupun budaya yang ada di Indonesia dengan baik. Sementara untuk penilaian terendah adalah people karena menurut wisatawan, servis yang mereka dapat kurang baik karena kurangnya keterampilan dan karyawan yang ada. 2. Penelitian menunjukkan bahwa subvariabel dari nation branding yang memberikan pengaruh terbesar terhadap proses keputusan berkunjung adalah people. Tetapi, people mendapatkan penilaian yang cukup kecil dari wisatawan Australia. Hal ini bisa disebabkan kurangnya kepuasan wisatawan akan servis yang diterima. 3. Proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia secara umum berdasarkan garis kontinu berada pada tingkat tinggi. Proses keputusan berkunjung wisatawan dinilai berdasarkan participation decision, tourism budget decision, frequency and length of stay, kind of destination decision, final destination, dan mode of transportation choice. Berdasarkan hasil penelitian yang mendapatkan penilaian paling tinggi adalah kind of destination. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini wisatawan mempertimbangkan jenis wisata dan destinasi yang diinginkan, apakah akan memenuhi kebutuhan atau tidak. Tahap ini merupakan tahap sebelum pada akhir wisatawan memutuskan untuk berkunjung atau tidak. Sedangkan yang memiliki penilaian terendah adalah mode of transportation choice karena kondisi transportasi di Indonesia kurang baik, bertolak belakang dengan banyaknya destinasi yang dapat dikunjungi. Keempat, penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara nation branding yang terdiri dari tourism, people, dan culture and heritage terhadap proses keputusan berkunjung wisatawan Australia ke Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik tanggapan wisata terhadap nation branding Indonesia, maka semakin tinggi proses keputusan berkunjung ke Indonesia. Sebenarnya sudah dijelaskan dengan baik terkait Y-nya. Mungkin akan lebih baik kalau akan dijelaskan satu persatu pengaruhnya dari X1 ke Y apa, X2 ke Y apa, atau X3 ke Y apa. Nah, sudah selesai. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.